dengan ihsan. Mal ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau menyembahnya, engkau melihatnya. Hu lagi tuh, ka'annaka tarahu. Tarahu. Seolah-olah engkau melihatnya. Jadi kalau orang bertanya hadis, manakah hadis hu? Ini hadisnya anta'budallah ka'annaka tarahu, melihatnya. Tarahu-nya itu melihatnya. Itu kata pengganti. Itu buat tasawuf tuh salah mengartikan lah. Kenapa? Tasawuf mengartikan apa? Allah kok kita yang kitanya. Bukan tasawuf, itu orang yang macam-macam belajaran. Kalau yang belajaran yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia berhati-hati. Ada orang berkata bahwa orang yang mengatakan nama Allah itu hu atau berzikir dengan kalimat hu itu adalah mengada-ngada saja, terserah. Tapi jangan menyalahkan orang lain kalau orang berpikir seperti itu. Karena tingkatan manusia berbeda-beda. Ada tingkatan SD, ada SMP, ada SMA. Makin tinggi sekolah orang, makin rumus yang timbul. Iyalah. Makin tinggi itu pasti makin rumus yang keluar. Makin SD, makin SD apa? Makin rendah itu tidak rumus. SMP mulai diajarkan rumus sedikit-sedikit. SMP, SMA mulai rumus lagi, makin tinggi rumus lagi, makin tinggi lagi tanpa rumus lagi, tapi tidak ada huruf, tanpa ada suara. Bila harpin wala sautin. Itu rumusnya. Lil makna Allah piha hu au makna bila harpin wala sautin. Makna Allah itu sebenarnya tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau Allah Jalaluhu itu apa? Allah maha besar dengan kebesarannya artinya. Itu kan keterangan aja itu. Jalal itu gelar aja. Bukan nama Allah. Allah aja wa jalla, ya kan? Allah yang maha azza wa jalla, yang maha mulia lagi, sangat maha mulia. Sama aja dengan Jul Jalali wal Ikram. Sama. Itu hanya gelar Allah Subhanahu wa taala. La bimakna Allahu, bukan makna Allahu. Hebat kan? Inilah Allahul Batin. Ketika saya menerangkan ini Allahul Batin, Allah Maha Batin. Batin itu apa maknanya? Tidak diketahui yang tersembunyi. Itulah lapas. Tapi begitu dibalik, Allah terlihat johir. Siapa namanya? Man Rabbuka. Siapa nama Tuhan engkau? Allahu. Wah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Allah itu apa maknanya? Bingung. Apa seperti seperti Ibrahim? Maknanya apa namanya, seperti kita menyebut kayu? Bukanlah. Kayu itu hakiki. Allah, lapas Allah, la pihak lima makna hakiki. Tidak ada ulama mengatakan makna hakiki. Diimani aja lah. Hah? Diimani. Nah, masuklah kita ke imanan. Di dalam iman itu ada ma'rifatullah. Bi'ilmihi fiha lil hadisin nabi akhrajahu fiha Imam Bukhari wa Muslim wa ghairihim. Al ihsan. Itulah yang disebut dengan ihsan. Mal ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau menyembahnya, engkau melihatnya. Hu lagi tuh, ka'annaka tarahu. Tarahu. Seolah-olah engkau melihatnya. Jadi kalau orang bertanya hadis, manakah hadis hu? Ini hadisnya anta'budallah ka'annaka tarahu, melihatnya. Tarahu-nya itu melihatnya. Itu kata pengganti. Itu buat tasawuf tuh salah mengartikan lah. Kenapa? Tasawuf mengartikan apa? Allah kok kita yang kitanya. Bukan tasawuf, itu orang yang macam-macam belajaran. Kalau yang belajaran yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia berhati-hati berdasarkan riwayat-riwayat.
berdasarkan pendapat ulama. Jadi nah itu namanya belajar tanpa sanad. Orang belajar tasawuf itu perlu belajar pakai sanad, pakai keulamaan. Jangan belajar tasawuf tanpa sanad, tanpa guru. Gurunya juga dilihati pakai sanad atau tidak, pakai ijazah atau tidak gurunya. Kan itu masalahnya. Saya mengajarkan ini karena saya sekolah, ya kan? Lucut sekolah, sampai ketuha sekolah, sampai besesengot keluar sekolah, ya kan? Itu masalahnya. Yalah, ini duduk-duduk aja akhirnya baca sebagainya. Karena semua yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Qurannya ada, hadisnya ada, mau debat silakan. Mau 1000 orang mau berdebat silakan, tidak ada masalah. Karena memiliki dasar, bukan omong-omong di pinggir jalan, asal-asal ngomong, kira-kira. Tidak ada. Hadis Nabi ada, Qurannya ada. Apa yang salah? Kalau pendapat situ ada, pendapat boleh dari hasil pendapat boleh kita mengeluarkan pendapat dari sesuai pendapat lalu kita keluarkan pendapat, kan itu boleh. Itu natijah ilmi, itu ilmiah, diakui dalam agama kita. Wa kaifa fi halil Mu'az, tentang kisah-kisah Mu'az, tentang Mu'az ketika Mu'az yursalahu lahu ilal Yaman, ketika beliau ingin diutus ke Yaman, negeri Yaman. Mu'az Yaman, Mu'az ilal Yaman. Lalu jalan Nabi, sini Mu'az, hayya bina Mu'az, sini. Aja ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kaifa tahkum bainan nas, bagaimana engkau menghukum di antara manusia? Lalu kata Mu'az, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa'ilam tastati, bila di kitab Allah tidak ada, bagaimana? Pabi sunnati Rasulillah, jarang Mas, apa yang aku ketahui dengan sunnah Rasul. Fa'ilam tastati, ya Rasul, bila tidak ada Bang di dalam sunnah Rasul gimana? Bingung Mas. Pabi ro'yi bi kitabillah wa sunnati Rasul, dengan pikiranku yang berlandaskan, bersumber atau berlandaskan atau berkias kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Kias namanya bi ilmillah. Kias itu ada pada ilmu Allah. Jadi misalnya kias itu bagaimana? Kias itu misalnya contoh khamar, minuman keras. Inamal khamru wal maisir khamar. Khamar itu apa artinya? Minuman keras di masa Rasulullah dilarang. Al-Quran turun melarang minuman keras. Berjalan ke Indonesia, tidak ada orang menyebut khamar. Yang ada brandy, apalagi topi miring, obat-obatan. Bingung kita, apa sama atau tidak? Lalu akhirnya kias, berarti ini kira-kira mirip dengan khamar, berarti barang ini adalah haram. Namanya kias tuh namanya. Kias burhan namanya, kias burhan. Kias burhan itu adalah mengkias sesuatu sifat yang sama padanya, setingkat. Burhan. Memabukkan, berarti ya masuk nih, adalah yang diharamkan. Nah itu, begitulah orang memahami Allah Subhanahu wa ta'ala.